Allah berfirman, "Wallah la yastahyi minal haq." Dan Allah Subhanahu wa taala tidak malu dari apa? Dari perkara al-haq. Ya. Dan masalah materi atau teori yang akan kita sampaikan, pembahasan yang akan kita sampaikan adalah pembahasan yang mungkin sebagian orang malu. Tapi kalau nggak dibahas, manusia akan terjatuh dalam malapetaka. Makanya perlu untuk disampaikan, nggak usah malu. Nah, juga dalam tafsir Al-Baghawi, beliau menyebutkan bahwasanya tafsir dari surat Al-Ahzab ayat 53 ini, ay la yatruku ta'dibakum wa bayanal haq hayyan. Tafsirnya adalah, yaitu Allah tidaklah membiarkan pemberian pelajaran kepada kalian, ya, dan penjelasan al-haq dengan malu, nggak ada. Allah nggak akan biarkan. Juga Nabi SAW juga bersabda, semisal dengan ayat ini, Innallaha la yastahyi minal haq, la ta'tun nisa fi adbarihinna. Nabi juga bersabda, sesungguhnya Allah tidaklah malu dari perkara al-haq. Ya. Kemudian janganlah kalian kaum laki-laki mendatangi wanita dari lubang duburnya. Dari lubang duburnya. Di sini pertama disebutkan dubur. Itu perkara yang aib, hukum asalnya. Tetapi ketika perlu disampaikan, coba kalau Rasulullah nggak menjelaskan berapa banyak umatnya akan mendatangi istri-istrinya melalui lubang duburnya. Ya. Kalau dari arah dubur, jika dubur diartikan dari arah belakang, mendatangi farjul mar'ah, permisi kemaluan wanita, tapi dari arah belakang, itu sah-sah saja. Tapi kalau dubur diartikan dubur adalah lubang anus, maka itu haram, dosa besar. Ya, coba kalau seandainya Rasulullah nggak menjelaskan, berapa orang akan terjerumus dalam perkara dosa besar. Ya, hadis ini riwayat Imam Ahmad, juga Tirmidzi dan Ibnu Majah, ketika ada seorang wanita Ansariyah ini minta fatwa kepada Nabi, ada seorang suami mereka ingin minta izin kepada istrinya untuk mendatangi istrinya melalui lubang duburnya. Nah, kemudian dijelaskan oleh Rasulullah hadis yang ini. Ya, Allah nggaklah malu. Ya, jangan datangi wanita dari lubang duburnya. Lubang dubur bukan tempat ilaj. Ya, ingat ada ilaj. Kalau ilaj itu pakai ain, artinya apa? Obat. Tapi kalau ilaj pakai hamzah, artinya lain lagi. Artinya senggama atau jima. Ya. Dan lubang dubur bukan untuk senggama. Karena itu keluar dari fitrah. Coba antum bayangkan bagaimana anatomi, permisi, kemaluan wanita dan lubang dubur beda. Allah ciptakan manusia dengan fitrah yang seperti ini. Makanya kalau ada wanita yang hamil kemudian melahirkan, permisi akramakumullah, sampai otot-otot di jalan rahim kaum wanita bisa membesar elastis sampai 200%. Bayangkan, dubur bisa seperti vagina, dubur bisa seperti kemaluan wanita? Gak bisa. Makanya kalau ada orang-orang yang permisi gigolo, homoseks, mereka melakukan hubungan sama jenis, laki-laki dengan laki-laki, ataupun laki-laki dengan wanita, tapi melalui lubang duburnya, akramakumullah, apa yang terjadi? Permisi, dubur itu seperti corong. Kenapa? Karena dia nggak elastis, dia nggak dicipta seperti kemaluan wanita. Dia seperti corong, kemudian najisnya juga kena kemaluannya, lawan jenisnya atau sama jenisnya, kemudian yang seperti corong tadi tidak kembali lagi, nggak elastis. Dan sarafnya, sphincter anusnya, pintu untuk buka nutupnya, sarafnya sudah rusak. Sehingga apa? Keluar, artinya apa? Keluar feses tanpa terkendali. Subhanallah, najis. Demikian, kalau mereka menyelisih fitrah, mereka menyelisih fitrah, permisi yang didapati oleh mereka, orang-orang homoseks. Karena Allah ciptakan, permisi, kemaluan wanita
akramakumullah, Allah ciptakan kemaluan wanita itu ada kelenjar, namanya kelenjar Bartolini. Kelenjar ini membantu untuk mengeluarkan cairan yang membuat keluar pelumas dari kemaluan wanita. Sehingga ketika ada sesuatu asing yang masuk, katakan pasangan lawan jenisnya, ya, yang halal, karena sama-sama suka dan halal, ya, maka cairan Bartolini akan keluar, membasahi. Sehingga apa? Tidak jadi atau tidak terjadi pelecetan di alat vital kaum wanita. Dan pada kaum laki-laki ada kelenjar yang dinamakan kelenjar prostat. Dia juga mengeluarkan cairan yang tujuannya adalah untuk menjadikan saluran tadi licin bagi kaum laki-laki dan melindungi sperma biar gak rusak. Subhanallah. Bagaimana Allah ciptakan anatomi fisiologi kaum laki dan wanita? Ya, sehingga orang-orang ahli forensik, orang-orang yang mereka meneliti, ya, orang-orang yang melihat kasus wanita biasanya, permisi akramakumullah, diperkosa apa enggak diperkosa, dilihat dari kondisi seperti ini. Kalau ada wanita mengaku saya sudah diperkosa sama si fulan, dicek dulu sama dokternya. Ya, dicek dulu sama dokternya, dicek. Setelah dicek, ternyata di alat vital kaum wanita sama sekali nggak ada lecet. Kalau nggak ada lecet, kira-kira menurut antum apa? Hah? Suka, sama-sama suka. Kenapa? Karena keluar cairan dan laki-laki keluar cairan. Suka, sama-sama suka. Kecuali kalau diperkosa, dia nggak akan mengeluarkan cairan yang keluar dari kelenjar Bartolini, sehingga terjadilah perlukaan perlecetan. Subhanallah. Bagaimana dengan anus? Bagaimana dengan dubur? Yang nggak Allah ciptakan kelenjar-kelenjar semacam ini. Subhanallah. Coba. Nah, makanya Allah jelaskan, Rasulullah juga jelaskan, nggak malu-malu untuk disampaikan.